Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelita Ramadhania dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada komponen utama dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator atau sumber atau pengirim. Yang kedua ada pesan atau message. Yang ketiga ada encoding. Yang keempat media atau saluran komunikasi. Yang kelima ada decoding. Yang keenam communicate atau penerima pesan. Yang ketujuh ada umpan balik. Yang kedelapan ada kontak. Yang kesembilan ada gangguan. Yang kesepuluh ada efek. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Dalam dunia perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri tidak lepas dari sejarah yang telah dilalui oleh para ilmuwan dalam mengembangkan teknologi pada masa Yang ketiga, ada sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Dalam dunia perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri tidak lepas dari sejarah yang telah dilalui oleh para ilmuwan dan mengembangkan teknologi. Pada masa prasejarah 300 SM, teknologi komunikasi mulai diciptakan. Manusia sudah memulai mencoba berkomunikasi dengan simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi selanjutnya yaitu dengan diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, serta isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Teknologi komunikasi tersebut semakin berkembang mulai menggunakan burung merpati, telegraf, telegram, surat menyurat, hingga email yang kemudian semakin berkembang pesat menjadi telepon, dan lain-lain. Merpati adalah salah satu alat komunikasi mengantar suatu atau pesan. Merpati dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemampuan navigasi, dan naluri alamiah. Untuk kembali ke sarang, metode ini berasal dari orang-orang Persia yang memiliki pelatihan burung-burung merpati. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Nurdin 1416 untuk mengirimkan pesan. Sekitar kerajaan merpati adalah salah satu komunikasi mengantarkan surat pesan atau pesan. Orang Romawi menggunakan merpati pos untuk mengirimkan pesan kepada pasukan militer. Orang Yunani memberitahukan pemenang Olimpiade melalui merpati pos pada masa Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Pun pasukan Amerika menggunakan merpati pos untuk komunikasi. Telegraf merupakan alat untuk mengirimkan dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel P.B. Morse, bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertama dikirimkan pada 6 Januari 1838. Pesan yang dikirimkan oleh operator menggunakan kode Morse. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat media yang sangat efektif dan dulu menjadi primadona, meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Telepon pun ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok. Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Telegram ini tarif mengirimkan lebih murah dari telepon, meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca. Namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat, kurang dari 1 hari, tidak seperti surat di Indonesia. Telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. Ada 2 jenis telegram, telegram biasa dan indah. Telegram biasa berwarna biru muda, sedangkan telegram indah biasa dikirimkan pada hari-hari khusus seperti hari raya atau tahun baru. Berdasarkan teori The History Context International Communication, pentingnya mengetahui sejarah perkembangan teknologi komunikasi saat ini.
dari berbagai jenis alat komunikasi dari prasejarah sehingga di masa modern saat ini kita menjadi paham akan sejarah perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin canggih. Terus selanjutnya ada elemen komunikasi data. Yang pertama ada pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Hampir semua perangkat dapat mengirim, akan tetapi mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah komputer atau laptop dan telepon genggam. Yang kedua ada penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dan mengirim dan menerima pesan. ini. Aduh, mangganya ih. Jangan banyak panjang, Jenda. Kamu tadi bapak motok kah? Aku udah motok. Terus mau ngapain tawa? Hilang dah. Bunyi lo kayak orang. Itu kan bunyi. Benda. Diam, Pus. Yang kedua ada penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Yang ketiga ada bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Yang keempat ada transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog, agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Yang kelima ada encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Contoh encoder misalnya adalah pengenkripsian pesan yang banyak diterapkan pada media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Yang keenam ada decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Contoh decoder misalnya adalah pendeskripsi pesan yang banyak diterapkan pada sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. Yang ke-8 ada protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Protokol juga dapat disebut sebagai kumpulan aturan yang harus disepakati dua atau lebih perangkat untuk dapat saling berkomunikasi. Terus selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi data. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada perkembangan, yang ketiga ada persepsi, yang keempat ada peran dan hubungan, yang kelima ada lingkungan, yang keenam ada emosi, yang ketujuh ada kondisi fisik, dan yang kedelapan ada jenis kelamin. Di sini selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengertian sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinunya membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh syarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Yang kedua ada sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan binar. Terus ada pengertian simplex, half duplex, full duplex. Simplex satu arah. Simplex adalah komunikasi yang tidak memungkinkan penerima dan pengirim saling bertukar informasi. Pada komunikasi ini, sinyal-sinyal dikirimkan hanya satu arah saja dalam waktu yang bersamaan. Karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif. Informasi hanya disampaikan melalui satu titik saja. Contoh metode simplex yang sering digunakan seperti televisi dan radio. Terus half duplex, dua arah secara bergantian. Half duplex ini metode komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Contoh alat komunikasi yang memanfaatkan metode half duplex ini adalah walkie dan talkie. Terus ada full duplex, dua arah secara bersamaan. Full duplex ini metode komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dalam waktu yang bersamaan. Contohnya adalah telepon, handphone, dan sebagainya.
Terus ada transmisi serial dan paralel. Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit dan disalurkan dengan demikian data yang terdiri atas banyak bit dikirimkan secara berurutan satu persatu. Setiap komputer diperlengkapkan dengan saluran serial atau serial port RS232C, yaitu saluran yang bisa menerima atau mengirim data secara serial. Yang kedua ada transmisi paralel. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. Pada komputer tersedia juga saluran paralel atau parallel port, misalnya saluran yang dihubungkan dengan printer ketika akan mencetak data. Terus ada teknik pengiriman baseband dan broadband. Transmisi baseband menggunakan sinyal digital untuk mengirim data melalui media sebagai satu saluran. Dalam teknik ini, satu sinyal mengambil saluran bandwidth media jaringan untuk transmisi. Selanjutnya, perangkat mengirim dan menerima data menggunakan saluran tunggal atau kabel. Mengirim dan menerima tidak dapat terjadi pada saluran yang sama secara bersamaan. Oleh karena itu, transmisi baseband bersifat dua arah. Terus ada transmisi broadband. Mengirim data sebagai sinyal analog. Dalam transmisi broadband dimungkinkan untuk mengirim sinyal secara bersamaan melalui berbagai frekuensi yang berbeda. Transmisi ini searah, dengan kata lain pengiriman data hanya terjadi pada satu arah pada satu waktu. Oleh karena itu, dalam transmisi broadband ia hanya dapat mengirimkan atau menerima tetapi tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan. Terus ada perkembangan generasi jaringan seluler. Yang pertama ada 1G, mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel. Terkomunikasi seluler ini adalah standar berkomunikasi analog yang jaringan seluler. Yang pertama ada 1G, mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. Ini contoh gambarnya. Terus yang kedua ada jaringan 2G, muncul pada tahun 1990-an yang menggabungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 2G adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga ada 3G. Generasi ini menetapkan standar untuk sebagai besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan digunakan saat ini. Penanganan data broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel yang pintar yang memproses aplikasi berat dan data yang terlibat dengan jaringan sosial, streaming musik dan video, dan sistem GPS. Ini contoh gambarnya. Terus ada 4G. Jaringan 4G telah mulai meningkat data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanan, menurunkan biaya layanan surat dan data multimedia dan internet melalui IP. Ini contohnya. Yang terakhir ada 5G. Jaringan 5G merupakan generasi yang berikutnya yang menawarkan kecepatan yang lebih dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Ini contoh gambarnya. Sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ilah.